fakta yang menarik adalah kalau ada organisasi, tim atau individu nggak perform langsung disalahkan orangnya. Padahal yang terjadi ketika kita benahi nih ya, tata kelolanya, leadershipnya dibenahi, orang itu connect. Begitu connect, boom. Kita kasih solusi. Bapak Hegi datang kembali. Siap, apa gue dari? Siap. Mas, saya Yes. butuh Anda lagi ke sini. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus yang terjadi pada UMKM atau pengusaha. Ya, Terkait, seperti biasa. ya, kalau perusahaan salesnya menurun, rata-rata itu yang disalahkan adalah karyawannya. SDM. Kamu nih pecat. Wah. Kadang kan kemarin-kemarin kan sempat rame mulu nih kalau Ya, mengundang Anda nih Mas nih terkait SDM. Tadi pagi Wakil Menteri Tenaga Kerja Bang Noel Ebenezer juga mampir di sini juga mengenai Wow. tenaga kerja kita nih. Wow. memang pengangguran ini kan 7,2 juta. Ya. Ya kan? Nah, ini apakah Betul. imbas dari dikit-dikit cut salah kamu? Ya. Nah, ini beritanya tuh, SDM pelaku UMKM di Sumatera Utara jadi kendala. Naslindo Sirait targetan 1.700 peserta pelatihan. Wow. Karena memang role ini kan apa ya, krusial sekali ya. Ya. Kadang nyebrang role. Hmm. Dia awalnya megang ini, Pindah. sekarang pindah. Giliran nggak perform, mungkin apakah dibalikin lagi ke atas ya orang HRD-nya, lu nempatin gue di sini. Wah, Iya. ini polemik. Apalagi nih. sudah promosi, terus demosi gitu kan. Wah. Seru juga itu, naik turun kayak. Iya. Kayak roller coaster jadinya. Iya. Ya. Gimana sebenarnya permasalahan yang terjadi nih? Gini, Mas Heri, kebetulan ini ya, penelitian saya nih S2 dan baru selesai S3 juga itu tentang employee ownership. Kita ini sering lihatnya itu yang di ujung gitu ya. Ini orang ini perform atau nggak perform gitu. Itu kan paling ujung. Ketika kita jarang spend waktu untuk tahu why-nya kenapa orang itu nggak perform. Ternyata panjang, Bang. Nanti akan saya jelaskan tuh. Jadi sebelum performance itu ada sesuatu dulu penyebabnya, terus ada sesuatu lagi di sebelumnya lagi gitu. Ada motivation, ada komitmen, itu menarik. Karena kita akan membahas dinamika manusia jadinya. Gitu Mas Heri. Jadi yang saya alami juga inline dengan ini nih. Kadang ini kenapa sih bisnis nggak perform? Terus kenapa sih kita nggak mencapai target? Langsung jadi kambing hitam SDM. Faktanya banyak problem, ternyata problemnya adalah di leadershipnya. Entah itu di bisnis leadershipnya maupun tim leadershipnya itu. Oke. Dan banyak orang ternyata itu connect setelah tata kelola dibenahi, manajerial dibenahi, itu mereka langsung bisa lari. Oh iya. Karena biasanya putus di tengah kadang ya. Ya nggak maksud menyalahkan manajer-manajernya nih ya, tapi kan bisa jadi mungkin. Tapi memang salah di manajerial dan leadershipnya Mas Heri. Ini ngomongin ini ya, UKM ini ya. Kalau dia sudah nge-prompting, nih istilah zaman sekarang aja lah ya, Prompting. delegasi atau prompting. Kalau manajernya udah nge-prom si bawahannya, pokoknya begini ya, kamu begini, nah cara prakteknya begini, strateginya begini, semua udah dikasih tahu nih sama manajernya. Tapi kalau dia emang belangsak aja gimana nih? Sempat bertanya nggak manajernya? Jangan-jangan cuma ngasih tahu. Oh, coaching ada rumus bertanya soalnya. Nah itu. Nah ini jadi prinsip leadership juga nanti di sana. Kadang kita itu sudah ngomong, kamu paham Pak? Paham gitu. Tapi akhirnya ngeluh, kenapa sih kamu bilang paham, ternyata kok kenyataannya seperti ini gitu. Kita lupa bertanya. Karena bertanya itu menarik. Jadi bertanya tuh, ketika kita menguasai questioning skill itu melihat people tuh jauh lebih wow, ada warnanya, ada macam-macam, menarik. Ya udah Dan kalau kita ngomong bisa ngukur. ya, nanya kita ukur aja, ntar role play aja sekali ini. Yes, yuk. Langsung banget nih. Langsung. Apa mau jelasin ngukurnya dari mana boleh? Mending langsung role play. Boleh. Siap. Di saya ini ada banyak orang manusia nih. Sampai keluar tuh. Ya bener kan? Ya kan? Hampir luar kan? Langsung aja kita pungut. Pungut. Teddy aja dah, kita random aja deh. Sini Teddy. Mas Teddy. Mas Masuk Teddy sini. ya namanya. Teddy, namanya Teddy. Ada mikrofon nggak? Ada. Nah, tuh di bawah tuh. Kita standby. Nah, role play aja. Mau duduk, mau dipegang, monggo lah. Nah, ini sekalian aja nih. Nanti tanya. Santai Nih, kita ya, kita santai nggak ya. janjian ya. Kita mau cari tahu apa Yes, kita. yes. Saya nggak mau ngasih tahu bahwa nih Teddy ini role-nya apa. Kalau janjian nggak menarik jadinya. Ah. Nggak menarik. Bukan saya, Pak. Bukan. BAP kali ya. Iya. Coba, ini sengaja Oke. saya nggak ada bocorin apa-apa. Silakan Mas Egi kalau mau tanya apapun itu. Oke, Mas Teddy ini nggak ada kaitannya dengan performance ya. Ini performance individu atau apa enggak. Jadi kita ngobrol santai.
nanti kita akan bahas tuh menarik insight-nya itu apa dari obrolan kita itu. Siap, boleh Pak. Jadi relax saja, jawab apa adanya, nggak perlu nambah-nambah informasi. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Kalau nggak usah diada-adakan jawabannya. Siap. Jadi ngomong aja apa adanya, nanti Ya. tinggal kita lihat Ya. kan. Kalau memang ternyata adalah permasalahannya di manajer Teddy, ya udah tinggal langsung sungkan. Saya jadi wasilah ini. Wasilah untuk pemecatan orang. Jangan. Enggak bisa serta-merta tiba-tiba main pecat-pecat aja. Oh, iya. Saya nggak begitu. Setuju. Saya tuh memanusiakan manusia. Yes, exactly. Kita kasih kesempatan dia. Siap. Iya, Inline ya. Coba silakan Iya, Pak. Mas Egi. Nama Mas Teddy ya? Iya, Pak. Mas Teddy udah berapa lama kerja di sini? Ya kurang lebih 3 tahun di sini. Wow, 3 tahun, lumayan lama. Posisi Mas Teddy apa di organisasi sekarang? Saya activation brand sih, Pak. Activation brand. Iya. Oke, activation brand itu level direktur kah? Staff. Ya. Ikhlas nggak kalau staff? Ikhlas. Oh, ikhlas. Maksudnya ikhlas apa ikhlas gimana nih? Ikhlas nggak posisinya memang staff, bukan Oh, iya, staff. levelingnya. Staff. Jadi ada layer lagi di atasnya. Oh, Ya gitu kan. staff ya? Ya, staff. Oke, terus menurut Mas Teddy nih sebagai activation apa? Brand staff ya berarti ya. Jadi bawa brand masuk ke sini. Belum. Oh, bukan. Sana. Jadi activation brand staff gitu ya. Sebagai activation brand staff, role-nya apa nih? Atau perannya? Perannya saya nyari brand yang kerjasama dikasih solusi, Pak. Jadi misal ada brand yang campaign apa, saya follow up. Ya istilah kasarnya sales lah. Sales. Jadi nyari gitu ya. Iya. Nyari brand yang bisa campaign di sini gitu. Betul. Setelah itu ngapain? Kalau itu sudah? Setelah itu sudah monitoring. Jadi kalau brandnya udah masuk, kita monitoring sampai selesai. Oke. Habis itu sambil nyari brand yang lain lagi. Gitu. Emang ya? Kalau Bukan main PS dulu. Oke. Jadi nyari brand terus dimonitor. Iya. Setelah dimonitor, Udah sih Pak, itu aja. Kan udah dimonitor selesai. berarti ada dua ini aja tadi. Nyari monitor. Iya. Padahal kerja mulai jam Jam berapa ya? Saya datang jam siang sih Pak, saya datangnya Pak. siang sampai Sampai Pagi. malam. malam. Iya. Udah itu aja, dua aktivitas. Kalau pas Iya. nggak ada aktivitas itu ngapain? Main Oh. PS. Enteng juga berarti kerjanya dia ya. Oh iya. Oh, kasih lagi dong. Oh, enggak gitu ya. Sini, tadi geseran dikit tadi. Jangan takut sama saya, tenang aja. Nah, nih, tenang. nah, Enggak akan di PHK. Enggak. Paling saya yang di PHK sama Bang Dery. Siap. Dua aktivitas setelah itu ngapain? Kalau Setelah main PS misalnya. Jadi pagi-pagi itu saya follow up semua sih Pak. Jadi Follow up semua. Follow up tiap brand yang mungkin saya follow up semua dari ya mungkin brand-brand yang ada 2 tahapan. Yang pertama saya follow up keluar, yang kedua dari luar masuk ke nomor admin gitu. Oke, berarti follow up pagi. Iya. Setelah itu ngapain lagi? Setelah follow up, kalau misal ada brand siang ada jadwal meeting gitu. Oke, setelah meeting ngapain lagi? Jadi kalau setelah follow up meeting, kalau nggak ada itu ngapain? Tidur. Makan Pak. Oh, makan. Iya nanti lapar, Pak. Oke, setelah makan ngapain lagi? Sholat. Terus ngapain lagi? Udah, ya tadi yang Pak Dery bilang main Main PS. PS. Terus setelah itu apa lagi? Kalau di sini emang santai, Ah. tetap target, Ya. ada jelas OKR KPI-nya. Oke. Tapi di perusahaan media kalau saya bawaannya tuh boleh main PS. Iya. gitu. It's Boleh okay. main Itu kan lebih ke sirkus. value ya, lebih ke Iya, culture-nya iya. kan ya. Terus ngapain lagi? Udah sih Pak, seputar itu aja sih. Jadi meeting, follow up keluar, follow follow up up ke dalam, monitoring. Pas kalau nggak ada, masa setiap hari ya pasti ada follow up dan meeting. Kalau pas nggak ada itu ngapain? Ya paling nonton YouTube. Jadi kayak Oh, misal belajar. YouTube apa nih yang lagi brand yang tap in di mana nih? Update gitu. ya. Iya. Update. Padahal emang nonton podcast aja sih gitu Pak. Oke. Terus sebagai activation brand staff, ukuran suksesnya apa? Dikatakan activation brand sukses. Kalau bagi diri saya sendiri sih ketika ya ibaratnya yang bawain ya istilahnya duit masuk ke perusahaan yang banyak lah gitu. Sales berarti. Iya. Langsung omset. Iya, langsung saya. Oh. Karena kan berbanding lurus dengan komisi, Pak. Oh, oke. Berarti targetnya Oh, realistis aja boleh. Oh, iya, boleh. iya. Ya saya Nanti- nggak tahu, nanti kan jadi- urusan Teddy sama manajernya misalnya Iya, gitu. iya. Kan. Indikator suksesnya sales ya. Iya.
activation brand staff. Iya. Ada posisi lain nggak yang selain activation brand yang tentang sales, yang ngurusin sales, penjualan? Mungkin yang kita kan ada di tim saya ada 3. Oke. Yang satu manajernya Mbak Putik, yang kedua Linda tim saya. Jadi Linda itu tugasnya bantu kita. Jadi lebih ke marketing sih, Pak. Oh, marketing. Ya, jadi Linda yang buat decknya, buat ya istilahnya peluru buat perang kita lah gitu. Indikator suksesnya sales juga dia. Iya, betul. Oh. Jadi bedanya apa berarti antara ini sama ini role-nya? Kalau sama-sama indikator suksesnya sama. Sama aja berarti. Kebanyakan dong orangnya. Sama. Pragmatis banget ya orang kita nih. Aduh, langsung ngomongin efisiensi, langsung ngomongin. Ini kalau pengusaha langsung orientasinya tuh efisiensi gitu ya. Sama ya berarti ya? Sama. Kok ada 2 pekerjaan yang sama dikerjakan ya? Iya ya. Terus berarti tim ini fungsinya apa namanya organisasi ini yang dipimpin oleh Mbak Putih ini? Lebih tepatnya ya sales sih, Pak. Sales ya? Iya. Sales team gitu ya? Sales team ya. Oh, timnya namanya tim sales ini. Iya, tim sales. Tahu nggak sebagai bagian dari tim ini fokusnya tahun ini apa? Yang jadi prioritas tim ini hari ini sampai kalau 2025. Oke, kalau fokusnya kita sekarang itu sedang berusaha untuk cari brand yang mungkin mainnya di offline sih, Pak. Jadi insya Allah sih nanti akan ada gebrakan baru lah gitu buat akhir tahun lah insya Allah project kita yang ya lumayan besar lah gitu, Pak. Jadi nyampe tuh dari saya manajer berarti manajernya nyampe. Saya tadi udah jagain nih fokusnya apa nih. Nyampe berarti. Sebenarnya yang panik sebelahnya ini. Saya nungguin ya. Ini jangan-jangan putus mata rantai nih gitu ya. Jadi goalnya apa? Goalnya tim ini di 2025. Itu event offline terbesar kita lah gitu, Pak. Jadi goalnya untuk tahun ini ya. Goalnya iya. Ya ini ya. Karena kita jarang banget bikin apa ya untuk seminar offline yang besar gitulah. Itu inisiatif kan? Goalnya, Iya. goalnya apa yang pengen dicapai 2025 dengan tim sales ini? Ya balik lagi sih, Pak. Ya masukin duit yang banyak aja sih goalsnya. Berapa? Ya, Terukur enggak? kalau terukur sih belum tahu sih, Pak. Tapi cita-citanya kan Nah, fokusnya tadi itu event online. Event offline atau online ya? offline. 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 Sebagai activation brand staff itu, kontribusinya terhadap sales tim sales ini apa berarti? Jadi aku nyari ya pitching deck ke klien-klien gitu, Pak. Follow up. Jadi nanti biar ketika jadi tadi ada timku Linda buat bikin decknya. Nah, nanti Linda juga buat reporting juga. Sedangkan aku follow up ke keluar gitu, Pak. Aktivitasnya lebih strategiknya, inisiatifnya lebih ke pitching deck, tapi goalnya langsung sales ya. Berarti. Iya. Oke. Gimana? Siapa yang saya pecat? Ini saya aja. Pecat sendiri. Mentality tadi itu keren. Salaman lu dong. Dingin, Pak, tangannya, Pak. Ini kan lagi ngetes mental. Beneran. Dingin. Iya kan? Mana. Teddy makasih ya. Thank you Mas Teddy. Thank you. Hasil dari role play. Iya. Ini mau di sini tadinya apa? Enggak usah. Enggak usah tadi. Enggak usah. Tadi ada orangnya, Pak. Iya. Kan saya tunggu di depan sini, Pak. Enggak perlu ngomongin lagi. Ini kita lagi langsung kita evaluasi nih habis ini. Langsung evaluasi ya. Ketahuan ya. Ketahuan. Anak saya banyak, Pak. Anaknya kan ya? Anaknya banyak ya. oke. Anak banyak. Oh iya, siap aman. Lagi. Ya. Siap. Tolong ya, Pak. Siap. Anaknya berapa? Anaknya 3 cewek. 3 ya, cewek semua. Oke. Apaan sogok menyogok ya? Siap. Iya. Oke. Gimana? Apa yang Anda dapatkan dari cerita role play tadi? Terbalik Mas Heri. Insight-nya apa dari role play tadi? Kan langsung nih, kan manajemennya kan ada di sebelahnya langsung. Mau dari sayanya berarti ya? Ya. Sebenarnya kalau dari saya kan memang jujur disclaimer kalau untuk yang confidential mungkin bisa dibilang saya keep ya. Tapi kalau dari pola ini yang saya dapati ya oke, again itu nggak sempurna ya pasti ya. Ada aja bisa apa segala macam ya. Cuma memang kalau mengenai goal tadi itu dan fokus itu sebetulnya ada yang lebih tajam sih harusnya. Iya, harusnya. Ya berarti kan nggak clear banget gitu kan. Iya, gitu ya. Meskipun nggak salah ya, saya apresiasi tadi Teddy udah berkata seperti itu mengenai event apa segala macamnya gitu kan. Tapi kalau mau saya dari sisi manajemen atau mungkin pemilik perusahaan yang memang orientasinya cash flow,
orientasinya ya capex opex, Ya. kan itu kan juga menjadi isu kan. Kenapa akhirnya mau difokuskan ini? Kalau saya mungkin polanya dari matrix, misalnya anggaplah keuangan ada profit loss, surplus defisit gitu ya. Dalam hal ini mana yang menjadi quick win? Ya. Nah, nanti justru saya mau nanya juga sama Mas Egy yang memang pakar di bidang human capital. Dalam hal ini tingkat fokus tuh menjadi acuan seperti apa ketika kita lagi butuh duit cepat. Ya, ya. Oh, kita pengen bahasanya apa ya? Short term sama long term. Ya. Nah, jangka mana pendek akhirnya? apa? Ya, kan kalau dipikir-pikir semua di short termin aja. Kan yang penting rumus cash flow, uang masuk harus lebih cepat dibanding uang keluar kan? Ya. Nah, tapi apakah iya short term semua? Apakah iya ngegas terus nyari duit masuk cepet mulu? Ya. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Sebenarnya simpelnya apakah tadi udah benar dugaan saya bahwa tingkat fokus event. Ya. Nah, bagus tadi juga sampaikan oke nanti ada di akhir tahun akan ada begini segala macam. Cuma berbicara akhir tahun dari kata akhirnya aja berarti kan udah ada urusan cash flow tuh. Ya, ya. Oh, berarti nanti eventnya kita baru manennya nanti dong. Lah emang gajiannya langsung Desember, langsung November. Kan tiap bulan menuju ke sana kan juga saya harus OPEX yang keluar nih. Nah, itu seperti apa ya? Kalau insight saya Mas Dery dari interview singkat ini tadi, in principle di mana-mana mirip. Di klien saya, di tempat teman-teman yang pemilik bisnis UKM mirip. Mirip. Nah, problemnya itu adalah organisasi itu turun banyak layer. Bisa jadi CEO turun jadi supervisor. Ya. Supervisor jadi pelaksana gitu kan. Akhirnya kan organisasi turun. Secara ini ya, harusnya kan nggak seperti itu kan. Manajer harus di posisi manajer gitu, CEO harus di posisi CEO. Nah, karena dengan kejadian seperti ini jadi organisasi itu akan layernya turun. Nah, dari mana itu bisa diuji gitu ya? Dari big picture-nya nggak connect. Mau kemana ini sebenarnya tim saya ini? Saya harus fokus apa? Saya harus berkontribusi bagaimana gitu. Role-nya, peran aja yang disebutkan Mas tadi kan semua pekerjaan. To-do list. Atau apa ya istilahnya, bukan to-do list itu apa ya, checkpoint lah, yang bersifat aktivitas lah, aktivitas yang sehari-hari gitu ya. Habis setelah follow up ngapain? Setelah follow up apa ya? Setelah itu ya meeting. Setelah meeting makan, nonton dan sebagainya gitu. Problem seperti ini Mas Dery, itulah terjadi di mana UKM itu painful. Akhirnya setiap SDM itu butuh instruksi. Karena yang kita kenalkan itu semuanya instruksional. Kamu harus ini ngapain ya, ini ya, setelah itu ini ya, setelah itu ini ya. Kalau atasnya nggak ada, gitu ya. Kalau atasnya nggak ada dia haho juga ya. Haho gitu. Nah untungnya, makanya ini yang insight yang menarik yang saya barusan role playing tadi. Fakta yang menarik adalah kalau ada organisasi, tim atau individu nggak perform langsung disalahkan orangnya. Padahal yang terjadi ketika kita benahi nih ya, tata kelolanya, leadershipnya dibenahi, orang itu connect. Begitu connect, kayak ikan cemplung kolam tuh. Nah, si Mas tadi menarik. Menariknya gini. Kalau nggak ngapa-ngapain, kalau nggak ada aktivitas ngapain sih? Ya saya paling lihat YouTube, Pak. Ada podcast siapa dan sebagainya itu. Berarti kan ada inisiatif di situ. Benar nggak? Entah itu belajar atau apapun itu kan siapa yang nyuruh? Nggak ada kan? Kita anggap sisi lainnya, paradoksnya, yang harapan jawabannya ketika itu salah apa kira-kira? Rata-rata mereka begitu ditanya seperti itu dia jawabannya apa? Nah, yang menarik malah ada yang lebih parah, Mas. Tadi itu ya yang parah sebenarnya kan levelnya kan tadi kan. Saya activation brand. Activation brand itu fungsi, bukan posisi. Fungsi untuk mengaktifasi brand gitu kan. Tapi posisimu apa? Direktur kah? Manager kah atau staff kan? Itu ada yang lucu Mas Edi. Ketika ditanyain saya sebelum dia nyebut staff ya? Iya. Akhirnya dia baru terkonek. Maksudnya itu ya posisi. Nah, di tempat lain ada yang lucu Mas Edi. Saya supervisor Pak gitu. Ragu kan? Dari gesturnya aja kelihatan kalau ragu itu. Saya supervisor Pak. Kebetulan ada atasan di sebelahnya. Ikhlas nggak kalau itu posisinya supervisor? Ngawur aja, kamu itu manajer harusnya itu. Gimana? Iya. Ditanya kamu sudah berapa lama kerja? 3 tahun misalnya. Kebayang nggak 3 tahun itu antara ekspektasi sama apa yang harusnya dia kontribusikan nyambung nggak gitu? Iya. Nah, dapat itu. Terus role itu semua masih aktivitas. Kalau aktivitas to-do list itu nggak connect big picture-nya. Jadi kru kafe misalnya, apa peranmu? Bersih-bersih Pak. Setelah bersih-bersih ngapain? Nganter makanan. Setelah nganter makanan, ngapain ya Pak? Ngecek ini Pak, mungkin uang. Setelah itu ngapain?
ngapain ya Pak ya? Perlu nata parkir nggak? Oh iya ya Pak, perlu Pak. Perlu ini nggak ya kira-kira? Perlu bikin laporan nggak? Oh iya juga Pak, perlu Pak gitu. Apa berarti fenomenanya? Kan berarti kan nunggu trigger terus tuh kerjaannya. Karena dia nggak tahu big picture-nya, Mas Dery. Staff ini, posisiku ini harusnya dia dalam organisasi itu aku kontribusiku apa secara big picture. Kalau dengan kasus yang tadi berarti secara big picture-nya yang dimaksud adalah apa tuh Mas? Saya nggak tahu posisi ini. Iya. Clearly. Nggak apa-apa. Ini secara gambaran kasar aja deh. Katakanlah misalnya si marketing manager lah. Kalau asumsinya marketing manager adalah atau apa ya? Ya marketing manager. Marketing manager itu role-nya supaya big picture. Bawalah lead sebanyak-banyaknya ke toko. Secara quantity dan quality sesuai target segmen. Ya. Terus dia mau riset customer, mau terus kemudian evaluasi ads-nya itu working atau enggak, itu kan aktivitasnya dia. Tapi kan role big picture-nya dia nyambung. Role-nya CEO apa kira-kira? Role perannya CEO, ya bawa bisnis ini bertumbuh secara eksponensial. Entah kamu mau bikin goal, mau bikin strategi, itu kan sudah urusanmu. Itu kan itu ruangmu untuk melakukan itu. Nah makanya untuk menaikkan level organisasi Mas, jadi setiap orang itu harus punya role yang big picture, bukan to do list, bukan aktivitas. Kru cafe misalnya, kru cafe role-mu adalah menjalankan standar perusahaan, baik layanan maupun produk, untuk membuat pelanggan puas melebihi dari ekspektasinya. Barulah ketemu turunannya. Kamu harus begini, kamu harus dia begini. Dia kan connect gitu loh. Sehari-hari kalau aku habis ngapain itu dia sudah bisa drive dia sendiri. Itu clarity Mas Dery gitu. Koreksi kalau saya salah ya. Ada beberapa ya meskipun gak ada yang sempurna, tapi ada salah satu tadi ada yang harus diapresiasi juga. Misalnya tadi kayak misalnya contoh role. Begitu misalnya mungkin betul Teddy juga harus ada penguasaan mengenai role ya. Kalau dari saya. Tapi terlepas dari itu, ketika jawabannya adalah ketika role-nya udah kita pegang bahwa ini pertumbuhan eksponensial sekian persen atau sekian kali lipat. Artinya dia akan connect bahwa kalau pengen tumbuh sekian persen, gue harus belajar di YouTube. Kalau tumbuh sekian persen, jadi nggak nunggu trigger, nggak nunggu kayak kotor tuh. Oh iya Pak, saya sapu. Kalau untuk waiters ya. Nah, tuh parkiran tuh. Oh iya Pak. Jadi itulah bahaya ya justru kalau nunggu trigger gitu ya. Trigger itu menurunkan level organisasi. Yang harusnya CEO mikir yang macam-macam, yang aneh-aneh bagaimana bisnis ke depan. Kan akhirnya mikir sampai ke level itu. Karena ekspektasi ada di kepala. Ini nggak benar nih, ayo benerin kayak gitu kan akhirnya. Kalau dia dibawa naik kelas, ya dia harus tahu big picture-nya apa. Kontribusi saya di organisasi ini apa. Tes aja dikit deh coba nih misalnya. Maaf dipotong. Misalnya tadi nih. Nggak maksud untuk tes gimana, nggak usah takut salah tadi. Misalnya kayak tadi, misalnya udah tahu menemukan role-nya. Role-nya anggaplah tadi pakai yang pertumbuhan. Sekian kali lipat misalnya dari sebelumnya. Itu role-nya staff atau manager harusnya? Nah, itu pertumbuhan manager ya. Sama kayak misalnya activation brand targetnya omset. Padahal ada sales juga ternyata di sini. Gimana saya connect ke sana gitu loh? Kan nggak bisa jadi nggak relate gitu. Berarti role itu nanti akan ngejawab bahwa ketika dia nggak ada trigger apa-apa, dia akan otomatis melakukan to do list yang memang dalam tanda kutip di luar kepalanya ya. Itu akhirnya naik kelas organisasi. Setiap orang bisa menjalankan role-nya masing-masing. Bukan akhirnya semua manajer leader itu turun untuk memastikan anak buahnya itu benar gitu. Micromanagement gitu ya. Capek banget ya. Nah itu satu. Kedua insight-nya Mas Dery. Si Mas Teddy ini tadi kan sudah 3 tahun tuh. Itu pasti ada meaning. Ada purpose. Gak mungkin orang itu kalau gak punya purpose bisa bertahan sampai 3 tahun di sini. Iya. Nah itu juga menguatkan tuh. Orang itu akan bisa. Jadi untungnya si Mas Teddy tadi ada punya meaning di sini. Kenapa dia harus di sini? Punya purpose, punya inisiatif. Bayangkan nih kalau kita ini sebagai manajer, sebagai pimpinan bisa mendefinisikan role yang clear, goal strategi, fokus yang clear. Orang-orang seperti ini cepat connect-nya. Paham nggak maksud saya? Iya. Faktanya itu paradoksnya itu. Ada yang nggak perform disalahkan langsung SDM-nya. Faktanya ketika kita beberapa support klien itu ya mendefinisikan ini, gerak mereka langsung. Oh ternyata itu Pak ekspektasinya. Oke, jalan. Dan orang-orang yang bagus itu connect langsung ke bagaimana berkontribusi. Dan biasanya menarik Mas Dery. Saya itu selalu percaya di sebuah lingkungan bisnis itu pasti akan ketemu orang-orang yang baik. Kalaupun nggak ketemu, pasti populasinya paling sedikit.
Nggak mungkin 100% orang nggak baik. Oh iya. Paham kan? Iya. Kenapa? Karena pasti orang itu mau masuk kan masa ada seleksinya. Logika sederhananya itu. Iya. Paling nggak diajak ngobrol. Ini kamu background-nya apa dan sebagainya. Jadi make sense kalau setiap orang dalam organisasi itu harusnya baik. Tinggal kita ini mampu nggak mengelola mereka itu bisa berkontribusi baik, bertumbuh gitu kan. Itu yang jadi problem fundamental Mas Edi. Yang nanti akan saya share agak detail gitu. Agak dalam sedikit. Sebelum nanti di-share mungkin kalau ada seminar lebih detail kayaknya asik banget ya. Lagi buka nggak sih Mas Egi? Nah, yang seperti ini ada 2 Mas Edi. Fast Track Leadership itu yang sudah batch ke-6 kalau nggak salah. Kalau saya ada di Malang, sudah pernah kita lakukan, Bekasi pernah, Bandung bulan kemarin. Jogja mau 2 kali, Jakarta gitu. Nah, yang sekolah HRD Mas Heri baru Lebaran kemarin. Begitu kita buka, ternyata nggak business owner yang datang. Ada orang corporate, ada yang baru pengen belajar jadi HR profesional, jadi campur. Ada business owner, ada yang pengen memang profesinya HR, pengen menambah wawasannya, ada yang memang pengen berkarir di jalur HR. Jadi yang fast track leadership lebih banyak business owner dan managers. Yang sekolah HRD agak mix dengan business owner, HR profesional. Asik ya, udah di berbagai kota, udah dipercaya sama total berapa alumni gitu? Aduh, udah nggak bisa. Anggaplah kalau satu batch rata-rata 50 gitu ya, kali 6 ya 300-an. Itu dalam 3 bulan. Iya, karena Anda backgroundnya saya jadi sampai lupa tuh. Anda udah berkali-kali sini tapi backgroundnya sempat ada. Saya nanti share share juga ya. Nah, buat teman-teman juga sebenarnya kalau mau belajar lebih detail kayak begini, apalagi beliau juga udah banyak alumninya, udah banyak bantu banyak perusahaan, pertumbuhan toko roti Anda, bakery. Ingat juga ternyata. Iya, beliau mah pengusaha juga, Bos. Nah, kalau mau tahu nih, coba deh ada nggak detailnya yang terdekat ada nggak? Terdekat fast track leadership. Fast track leadership terdekat di Jogja. Yang batch ke-6 ya? Batch ke-6. Berarti kan 3 hari kan? 3 hari. Iya kan 26, 27, 28 Mei kan? Yes. Tahu saya mah. Wah, luar biasa. Sisa tinggal 15 menit kan di Jogja? Wih, kok bisa tahu? Baca. Cenayang kita ini. Nah, kalau misalnya people banyak cenayang. Kalau teman-teman kalau pengen daftar cek aja di bawah tuh. Ada kita siapin tuh linknya. Buruan tinggal 15 menit lagi. Sekolah HRD nanti minggu depan. Jadi kita ada teorinya 3 hari, Mas Heri, itu online. Setelah teori selesai, 2 minggu kemudian kita ketemu offline 2 hari, praktek. Praktek bikin grading system, job evaluation, remunerationnya gimana. Itu insentif gitu-gitu dibahas ya. Insentif gitu. Gimana caranya ngasih people, organisasi. Ngasih insentif tanpa membobrokkan OPEX finansial. Masih ingat. Biasa beliau ini ya. Saya mah kognitif kecerdasan. Saya mah HCC sekali saya hidupnya. Apa kepanjangannya? Panjangannya apa? Harjoyo Corporate Center. Tuh. Karena gimana cara memanusiakan manusia? Apal saya. Permintaannya banyak loh. Pada nanya ke kasih solusi. Ini di luar topik bentar ya. Oh ya? Iya. Gimana caranya ngatur remunerasi? Gimana caranya kita ngebangun tim? Gimana? Serius banyak. Karena kan kami sering menjumpai kawan-kawan di DPR. Saya pribadi kan memang bina beberapa konten kreator banyak lah ya. UMKM apa segala macam ya. Gimana der gitu kan, kita diundang juga ke DPR, kita diundang juga ke kementerian. Sharing-sharing lah. Maksudnya apa nih kita bisa bangun untuk negeri kita, pertumbuhan ekonominya. Bahkan di BUMN kita juga ada agensi kita ngurusin BUMN. Yang terakhir agensi kita tuh Telkomsel ya. Telkomsel, kita megang juga di BUMN apa segala macam. Maksudnya mereka nanya kadang service kita yang lainnya, karena dikasih solusi kan ada agensi gitu ya. Ini untuk people gimana? Waduh, kalau people saya rekomendasiin aja deh. Ya kita kolaps lah. Iya, maksudnya dengan seperti ini kan kita bisa ambil ya peluangnya. Betul. Bantu mereka. Dan itu bisnis filosofi ya, enggak? Ya memang bisnis ujung-ujungnya duit lah. Pasti cuan kan. Tapi kalau ada filosofi di sana membantu meleverage itu kan UKM bertumbuh dan sebagainya itu kan mulia. Iya. Dan itu cita-cita mudah-mudahan dimudahkan. Amin ya Rob. Coba apa yang mau Anda tunjukkan katanya? Siapa tahu ini menjadi bocoran materi fast track leadership. Bocoran 2. Fast track-nya dan sekolah HRD-nya. Oh iya. Mas Hegi juga bukan sih yang megang multinational company pengalamannya? Anda pernah di mana sih? Saya di Philip Morris Sampurna itu 13 tahun setengah. Filipina, Hong Kong, Korea, Indonesia. Tuh kan. Sebelum di situ di Astra.
Astra 3 tahun setengahan Mas Heri. Jadi total experience di profesional 17. Ngurusin people ya. People dan operation. Oke, terus. Terakhir strategik juga gitu kan. Terus. Nah, sekarang jadi entrepreneur start di tahun 2020. Berarti 5 tahun Mas Heri. Saya sebagai entrepreneur plus business consultant. Total praktisi? Praktisi, kan praktisi berarti 23 tahunan. Wah. Ini fast track leadership tuh. Teman-teman minat ikutan di bawah ya. Coba saya mau tahu nih ilmu pemahaman pengalaman 23 tahun kayak apa sih pemaparannya? Pengen tahu saya deh. Ayo coba buka dong. Slide-nya dong, kita contek yang ada di laptop mahalnya Anda. Oke. Attention to detail banget. Iya. Coba bisa dimunculin nggak apa isu-isu terkini? Isu sekarang tuh apa aja sih? Ini bukan flexing loh ya. Ini tim saya ini selalu ini. Bahaya. Ada ini sertifikatnya, certified-nya. Ini bukan di Prancis, Kediri Mas. Kediri ini. Kita lihat AI ya? Kita lihat yang ini Mas Edi. Wah, saya baru ini nih podcast pertama saya pakai gelar ini nih. Oh, karena baru kan waktu kita podcast masih S2 ya? S2. Sekarang saya baru kualifikasi kemarin ya, alhamdulillah dengan naik turunnya drama dan sebagainya. Dokter. Bisa kenalan ntar nih sama Dr. Richard Lee. Itu dokter apa dokter? Dokter, ini dokter. Sorry. Oke, baru lanjut. Berarti ini kan dokter Malaysia, Mas Heri, baru selesai saya. Wah. CPHR itu Certified Professional Human Resource, Certified Professional Logistic Management. Nah, kenapa saya sering bahas employee ownership? Karena di S2 saya, master dan doktoral saya penelitian tentang itu. Employee ownership itu merasa memiliki. Lebih tepatnya dalam bahasa Inggris sih psychological ownership sih tepatnya. Membuat apa ya? Secara psikologis orang itu punya rasa memiliki. Kalau perlu ya ngalang-ngalain ownernya rasa memilikinya itu. Tim saya itu jauh lebih pelit dibanding saya kalau ngomongin duit kadang gitu. Ya bagus lah. Ya bagus gitu. Bagus lah, tapi ya in some point ya mesti diperhatiin people dan yang lain-lain gitu. Tapi itu sense of ownership kan. Nah, saya appreciate gitu. Oke. Coba kita perhatiin slides-nya. Next coba. Apa nih isu tentang people, memanusiakan manusia, performance? Isunya tentang performance issue. Mulai dari mana? Level dari bisnis, tim sampai ke individu. Kan ini kan problem kita kan. Ujung-ujungnya di bisnis plus individu terakhir kan. Nah, ini reference saja Mas Heri. Menurut Kementerian Koperasi, UKM, Mas Heri harusnya lebih tahu lah ya. 2023 lebih dari 60% kesulitan pengelolaan SDM. Menurut FEB, Fakultas Ekonomi UI ini kan ya berarti ya 65% UKM mengakui nih keterbatasan dalam manajemen SDM. Oke. Asian SME itu apa tuh? Small medium enterprise. Policy Index 2020 kompetensi manajerial dan SDM itu bottleneck utama. Bottleneck itu apa ya? Penghambat utama gitu ya dalam pertumbuhan UKM di Indonesia. Nah, ini yang menarik juga. 64 juta pelaku UKM tidak memiliki struktur organisasi, sistem HR yang profesional. Aduh. Tadi yang saya role play itu untuk memverifikasi ini. Organisasi itu sudah works nggak? Fokusnya, goalnya sudah teraktivate nggak? Orang-orangnya punya role, mereka paham role-nya dengan baik, mereka dikatakan sukses itu ukurannya apa gitu. Nah, ini 60 juta, 64 juta ini. Bahkan ini udah dibulutin sama Mas Hegi ya. Sebenarnya hampir 65. Jadi 64,7. Ada 700.000 di situ. Iya kan? Ya oke lah 64 ya. Maksudnya justru ini cerminannya makin naik. Yang punya masalah gitu pasti kan. Mas Jadi kan tadi bilang 70 something sudah malah justru ya. Siapa 70? Enggak ya? Enggak. 64,7. 64,7 hampir 65. Data ya, dari si UMKM gitu ya. Tapi artinya kan logikanya kalau kenaikan 700.000 hampir sejuta. Iya, kita sih baik sangkanya sih sejutanya sih ya bagus semua ya. Tapi kan rata-rata kenaikan pasti nambah masalah juga banyak. Exactly, itu yang biasanya terjadi malah justru. Gimana jadi cara mengatasinya dengan pola kan, seperti ini? Tadi kan terbukti kan role play kecil-kecilan kan, wah ini organisasi belum teraktivate, role-nya belum. Nah ini problemnya. Nah, kita itu Mas Dery kadang itu sukanya ini fokusnya di sini nih, underperformance. Padahal underperformance kan ujung gitu kan. Why-nya kenapa? Kan bingung kan setiap orang tanya, kenapa orang nggak perform? Oh iya juga ya, saya baru tahu ada pertanyaan ini. Benar nggak?
Lah sebelum orang itu dikatakan perform dan nggak perform, ternyata ada ini. Oke. Sebelum performance itu behavior atau perilaku. Benar nggak? Performance itu kan impact-nya, dampaknya. Atas apa? Atas perilaku manusia kan? Iya, kalau perilakunya A ya hasilnya dampaknya ya A gitu. Jadi nggak bisa kita langsung ke performance gitu. Sebelum ke performance bro, kamu harus lihat perilakunya dulu gitu. Benar nggak? Make sense nggak? Iya. Nah, saking kita stresnya nih di UKM tuh, akhirnya kayak gini caranya Mas Jadi. Instruksi, controlling, bahkan yang paling akut sampai ambil alih pekerjaan, benar nggak? Nge-push, ngasih reward, ke punishment, ini kan semua pengennya langsung ke underperformance kan. Bahkan Mas Jadi, nahan ijazah. Wah. Kan pengen ke sini kan sebenarnya kan? Pengen instan ininya kan? Supaya bisa ke sini kan? Benar enggak? Tapi semua itu capek. Kenapa capek? Karena semua ini adalah external motivation. Artinya orang itu bisa tergerak perilakunya karena ada dorongan dari eksternal. Instruksi itu dorongan dari eksternal. Oke. Push itu dorongan dari eksternal. Kontrol itu dorongan dari eksternal. Reward, punishment itu eksternal semua. Benar nggak? Which is itu yang membutuhkan energi yang sangat besar, butuh butuh bensin luar biasa di level leadership, di manajerial, di top leader dan yang lain-lain. Sehingga ini dampaknya nih. Segala hal yang external motivation itu nggak sustain, nggak bisa berkelanjutan. Coba misalnya leadernya cuti 5 bulan, selesai sudah. Karena dia terbiasa ada Eksternal. faktor eksternal. Kamu belum follow up ini gitu kan. Aduh. Ya. Terus akhirnya ini yang nggak bisa di scale up karena waktu owner hanya 24 jam sehari. Tamanya 25 nggak bisa? Nggak bisa. Minta Tuhan 28 mungkin. Baru masih oke gitu. Terus skala kecil sulit diperbesar karena kenapa? Masih sentrisnya tadi organisasinya turun kan akhirnya kan. Jadi bayangkan kalau presiden harus jadi staf ahli. Siapa yang mikirin makronya gitu? Iya. Kalau bisnis siapa yang mau bawa bisnis ini kemana gitu? Kalau mereka itu waktunya nggak cukup, terus kemudian ngurusin teknis semua gitu, ngasih eksternal motivasi terus gitu, akan nggak bisa nggak bisa di scale up jadinya akhirnya organisasi atau bisnis. Dan ini yang kadang itu nggak disadari Mas Dery oleh para leader itu. Hal-hal yang kayak gini ini melelahkan dan selamanya. Selamanya gimana? Ya kalau supaya dia tergerak kan harus dia melakukan external motivation terus. Oh iya. Sampai kapanpun. Benar nggak? Kalau Forever. nggak ngelakuin ya dia nggak akan gerak juga ya. Iya, benar nggak? Kalau orang itu perform karena perilakunya harus dipaksa dulu sama atasannya, berarti kan atasan harus melakukan itu terus. Iya. Sampai kapan? Ya selamanya. Benar nggak? Aduh iya lagi. Nah ini yang kadang itu nggak disadari gitu Mas Dri. Kita itu langsung ngomong ke performance, padahal sebelum performance itu ada perilaku tuh. Nah yang benar kayak gini Mas Dri. Ketika individu nggak perform, level organisasi langsung turun tuh. Yang tim langsung membackup atau mengambil alih pekerjaan individu, yang manajer bisa jadi supervisor, yang CEO bisa langsung terjun itu, bersih-bersih juga bisa jadi CEO-nya, benar nggak? Karena ada problem individu nggak perform, akhirnya level organisasi turun. Padahal sebenarnya problemnya adalah di top leadernya masalahnya, bukan di individunya. Jadi tadi Mas Teddy malah justru bagus kalau pas nggak ngapa-ngapain belajar di YouTube, benar kan? Iya. Bahkan dia 3 tahun di sini Pak, tolong ya Pak anak saya. Berarti kan ada meaning di situ, ada internal motivasi sebenarnya kan. Tapi nggak difasilitasi dengan baik dengan di lingkungan gitu. Yang harusnya ketika dibuat clarity, kejelasan yang lebih ini, wah cus gitu orang-orang kayak gitu. Memang kombinasi sih Mas Jadi. Ada juga yang setelah clarity-nya dibangun, orang tetap nggak connect. Tapi itu berarti benar-benar real problem SDM gitu. Tapi kan nggak semua problem SDM, paham nggak maksudnya? Bisa jadi nanti ketika diaktifasi 90% connect, 5% enggak. Ya memang itu berarti yang terisolir memang problem SDM. Bukan dari awal semuanya problemnya SDM gitu. Ya, terakurasi dengan sendirinya nantinya ya. Yes. Oh, nice. Yang benar gini, performance itu muncul karena perilaku yang efektif. Oke. Sebelum perilaku ternyata ada ini. Komitmen. Benar enggak? Cara naikin dia komit sama perusahaan gimana? Komitmen plus perilaku yang efektif itu namanya ownership. Iya.
Dia owning Jadi sama owning. role-nya atau Owning. perusahaannya dia ya. Dia perilakunya konsisten, disiplin, ada target dia akan achieve, komit karena di belakangnya dia ada komitmen yang besar. Nah, akhirnya kalau sudah seperti itu, kalau sudah ada ownership, itu namanya internal motivation. Iya. Bukan lagi external motivation. Jadi ada manajer apa kagak ada manajernya, dia Aman. sudah komit dan dia Jadi merasa memiliki dorongannya dari internal, Oh. dari dirinya sendiri. Nah, warnanya Mas jadi orang-orang kayak gini nih yang sudah punya internal motivation optimis, action oriented, berorientasi pada tindakan, udah, inisiatif, antusias, confidence, resilience, tahan banting. Teddy semua nih kayaknya nih. Anak ketiga. Aman ya. Apapun gue lakuin segala cara ya. Lompat dari Monas dah. Nah itu menarik. Yang disampaikan Mas Dery tadi itu berarti bisa jadi itu meaningnya juga dari situ, purpose-nya. Salah satunya itu. Bisa jadi. juga. Tapi bisa digali sebenarnya. Nah menggali meaning, purpose itu menarik Mas Dery. Saya pernah tanya ke beberapa orang, bro, kamu kira-kira, tapi harus trust dulu ya. Kalau nggak trust dia nggak ngomong secara ini ya, secara vulgar jadinya. Bro, kamu kira-kira setahun lagi masih di sini nggak? Aduh Pak, boro-boro Pak, setahun Pak, 3 bulan aja belum tentu saya di sini. Wah, berarti kan nggak ada purpose, nggak ada meaning sama sekali. Benar nggak? Setahun aja dia nggak jelas, 3 bulan aja, setahun aja lama gitu. Apalagi lebih kepada apa? Lebih kepada ke sisi perusahaannya atau dia sendirinya? Kenapa dia harus stay di perusahaan ini? Iya, misalnya ada jawaban bahwa kita juga setahun juga belum tahu. Itu karena ini lebih ke meaningnya preference. dia ya? Meaningnya dia. Oh, oke. Ini katakanlah nggak ada masalah dengan perusahaan nih. Iya. Aman, perusahaan nggak ada, Tahu. oke gitu. Tapi kita tanya ke dia itu, kamu kira-kira setahun lagi masih di sini nggak? Boro-boro Pak, setahun Pak, 3 bulan aja belum tentu saya di sini Pak. Terus lagi cari-cari ini Pak, tempat kerja lain. Oh, saya tebak ya, jangan-jangan mungkin dia sendiri pun juga nggak tahu role-nya dia kayak apa, karena kayak macam-macam luntang-lantung sendiri kayak jadi seakan-akan kayak ini macam-macam nggak jelas nih. Bisa jadi toksik gak sih dia? Lah kalau dia punya toksik ke perusahaan, kemampuan untuk nginfluence orang lain, nah itu toksik bisa jadi. Oh, paham. Kalau dia selesai dengan dirinya sendiri terus resign itu aman. Yang nggak aman itu sudah nggak punya meaning, nggak punya purpose, tinggal tetap di perusahaan jelek-jelekin, nginfluence orang lain, itu yang bahaya. Nah, ketika meaning kuat Mas Dery, itu saya tanya, setahun lagi masih di sini nggak? Masih Pak. 2 tahun? Masih. 3 tahun? Masih Pak. 10 tahun? Masih Pak. Saya bingung Pak, kenapa kok harus ada pertanyaan ini? Pernah saya kayak ketemu orang kayak gitu Mas Dery. Oke. Pasti ada purpose yang kuat dia, ada meaning kenapa dia harus stay di perusahaan ini. Contoh salah satunya? Pertumbuhan. Oh, dia merasa ini adalah kolam terbaik saya. Saya di sini merasa bertumbuh, saya di sini merasa di develop gitu kan. Oh iya, karena dia internal motivation terus ya. Internal motivation sudah kalau kayak gitu. Nah, problemnya banyak teman-teman kita entah itu sebagai business owner maupun manajer nggak paham tentang dinamika people ini. Ini kan dinamika people kan. Sebelum performance ada perilaku loh. Sebelum perilaku itu ada komitmen loh sebenarnya itu. Kalau komitmen ini kita langsung bypass, langsung yang memaksanya ke performance, ya kamu harus kuat. Selamanya kamu harus jadi drivernya setiap orang di organisasi. Dan itu capek Mas Dery. Ini belum seberapa aja udah teman-teman kayaknya mau buru-buru join di fast track langsung join. Leadership tuh ya. Langsung join. Langsung ya. Langsung join Mas Dery. Keren nih. Langsung aja join fast track leadership 26, 27, 28 Mei ya. 2025. Nah, detailnya jadi sekolah HRD juga teman-teman juga join juga nggak masalah ya. Sebaiknya Mas Dery, kalau gimana untuk business owner saran deh. Ikut fast track leadership dulu. Di situ dia akan belajar tentang perspektif lengkap tuh, mulai dari business leadership sampai ke self leadership. Setelah itu baru ke sekolah HRD. Karena sekolah HRD itu supporting system. Bikin remuneration sistemnya, paham nggak maksudnya? Iya. Tapi kalau big picture-nya dia sebagai leader itu nggak paham, mau langsung ke sekolah HRD, ya jadi knowledge saja jadinya. Tapi boleh nggak kalau teman-teman misalnya pun coba? Boleh. Ya udah, boleh. Saya bisa kasih tahu ke teman-teman soalnya ya. Boleh. Untuk yang sekolah HRD meskipun itu adalah menjadi support system atau jangan kalau dia merasa oke dengan leadership ya langsung. Kita husnuzon ya. Iya. Kalau merasa oke apa segala macam tentang leadership langsung aja HRD. gas. Ada online sama offline guys. Online-nya ini batch kedua dibuka 14 sampai 16 Mei.
Offline-nya setelahnya. Ya, batch 2 juga. Online 21. atau full package maksudnya? Oh, Kalau full package berarti online dan offline 5 hari. oh jadi dia dapat semua. Jadi nggak cuma teorinya plus prakteknya gitu. Lo berarti tanggal berapa tuh kalau untuk yang Kalau yang 5 online harinya? tadi kan 3 hari tuh Mas. 14, 15, 14, 15, 16 Mei. Oke. Mei. Setelah itu 2 minggu kemudian yang full package dia akan datang lagi untuk praktek 2 hari. 2 minggu kemudian apa seminggu? Seminggu atau 2 minggu ya saya lupa. Seminggu Seminggu. Dari 16 ke 21 kan? Ya. Bahkan 5 hari tuh. 5 hari. Iya 5 hari. Kalau mau ambil online aja juga nggak apa-apa. Cuman ya memang akhirnya dari lebih ke knowledge gitu ya. Di Jogja Ada ya? prakteknya dikit-dikit lah. Jogja. Di Jogja. Mei di Jogja. Lokasi di mana? Di hotel apa sedikit? Hotel apa? Hotel Malioboro lah. Malioboro. Royal Malioboro. Oke, Royal Malioboro. Royal Malioboro. Oke, mantap. Ini saya penasaran yang berikutnya nih. Ini. Nah, kan sekarang problemnya adalah gimana cara membangun ownership kan? Iya, Supaya internal motivation kan? Iya, biar itu. Ini Mas Heri. Satu, meaning yang kita sudah sering bahas tuh. Meaning itu bagaimana membangun meaning untuk anak-anak kita. Kenapa kok dia harus tetap di sini? Bisa jadi purpose of life, purpose untuk hidup, dan purpose untuk kerja. Kenapa dia harus kerja di sini? Nah, kalau dia bisa menemukan tuh purpose of work dan purpose of life itu sambung, wah itu gede banget itu energinya tuh. Kalau kita, tapi itu butuh effort untuk ke sana. Kalau kita mau fokus di purpose of work-nya cukup. Kenapa kok dia harus stay dikasih solusi misalnya? Kenapa kok dia harus stay di HCC misalnya? Kenapa kok dia harus kerja di perusahaan ini gitu? Nah, itu purpose of work. Plus dia itu merasa otentik. Otentik itu ini merasa saya gitu. Jadi minatnya seseorang dalam pekerjaan itu juga penting. Oke. Nah itu nanti itu di sekolah HRD nanti dibahasnya. Sama connection. Kalau di lingkungan kerja kita itu toxic, ya mohon maaf ini ya sucks connection semua di sini ini. Ya siapa yang mau bertahan itu? Ketemu atasan males, ketemu teman males gitu. Gak ada purpose. Kenapa kok harus stay di situ? Gitu. Mending cari tempat lain gitu. Dan penelitian yang paling populer itu ya, kenapa orang itu turnover paling tinggi itu lebih karena connection. Bisa connection dengan lingkungan, connection dengan atasan. Nggak ada yang salah dengan perusahaan sebenarnya. Oke. Nah ini meaning. Oke. Ketika meaningnya kuat, ownership kuat. Ya ikut ya. Nah yang tadi kita role play, ini Mas Heri yang perlu dibangun. Clarity. Kejelasan. Segala hal yang nggak jelas jangan pernah nuntut jelas. Make sense nggak? Nah iya. Nggak jelas kok kita nuntut pengen jelas gitu. Target harus tercapai. Lah targetnya berapa? Nggak ada gitu. Oke. Lah gimana kita mau nuntut sebuah kejelasan kita nggak jelas juga gitu. Oke. Nah itu clarity. Oke. Clarity of what? Clarity tentang goal. Clarity tentang organization tadi. Organisasi itu role-mu. Itu kan sampai role. Indikator suksesnya itu seperti apa. Termasuk clarity insentif. Kalau seperti ini, aku achieve ini, rewardnya ini. Biasanya insentif juga clear, clarity-nya nggak jelas gitu. Nah ini clarity ini penting. Itu problem di banyak perusahaan tempat. besar sekalipun juga kadang. Saya nemu beberapa corporate juga masih ada problem ini. Perputarannya udah di atas PKP gitu ya? Wah, lebih dari PKP Mas Jadi. Masih nyangkut clarity-nya? Ya industri biasanya organik. Dia dari foundernya generasi kedua nggak pernah terpapar dunia profesional, tata kelola perusahaan, akhirnya ya gitu. Tapi kan achieve aja. Tapi bumerang nantinya ya. Wah mulai jadi bom waktu. Mulai nggak cukup ini. Tidur sudah mulai resah nih. Oh paham. Karena saking kompleksnya problem itu. Saya punya beberapa klien yang seperti itu juga. Fenomenal gunung es lah ya. Ya kan? Jadi kesannya ketahuan kayaknya aman-aman aja, achieve terus, profitnya aman-aman aja, tapi ternyata lama-lama grogot, bawahnya udah tinggal nunggu pecahnya kapal Titanic lewat, jebret, nggak kuat, habis semuanya. Dan sudah mempekerjakan banyak orang gitu. Dan bom waktunya kan bisa jadi orang itu nggak puas dan sebagainya kan blind. Blind itu apa ya? Sorry ini agak bahasa Jawa. Blind. Nggak kelihatan apa sih? Bedol deso jadinya. Keluar semua gitu kan. Ngeri. Oh iya. Nah, semakin clear Mas Heri, semakin gede ownership. Role-ku apa? Ini role-mu. Indikator suksesnya apa?
Semakin clear, semakin ownership-nya tinggi. Mindsetnya malah jadinya bukan dia terbebani dengan banyak goal gua apa ini apa, bukan begitu ya? Ya harus sesuai sih Mas Dery. Yang kata tadi itu ya, misalnya activation brand staff, jangan ditargetin salesnya company. Nah itu baru kemungkin nggak relevan jadinya. Oke. Clarity itu disesuai levelnya itu, role-nya sesuai levelnya, indikator sukses sesuai levelnya gitu. I see. Gitu. Oke. Ini catatan penting nih. Oke, lanjut. Job people fit. Ah. Karena job itu kursinya, people itu yang duduk di kursi. Dua hal yang berbeda. Oke. Kalau di marketing itu ada product market fit. Iya. Kalau di SDM job people fit. Bagaimana orang yang duduk di kursi itu nyaman. Ngefit nggak tuh ya? Ngefit. Nggak harus perfect. Karena nyari orang perfect nggak ada. Perfect itu hanya milik Tuhan. Iya. Yang kita cari itu job people fit. Contohnya Fit gimana? dari apa? Minat, bakat, kepribadian, bahkan location. Location apa nih? Lokasi kerjanya. Oh, sama rumahnya dia? Macam-macam. Kalau saya misalnya dulu, kenapa saya keluar dari Astra? Salah satunya problemnya dari location. Karena saya nggak pingin hidup di Jakarta waktu itu. Oh. Saya pulang, masuk ke Sampurna, multinational company, tapi waktu itu base-nya di Surabaya. Kenyataannya malah ke luar negeri beberapa kali malahan. Cuman trigger saya kenapa saya keluar Astra salah satunya karena lokasi. Yang lainnya aman-aman aja? Aman-aman aja. Kalau seandainya Astra waktu itu ada head office-nya yang strategiknya ada yang di Surabaya gitu mungkin sampai pensiun Mas Dery. Kalau sudah sampai pensiun mungkin nggak ketemu Mas Dery jadi udah rencana Allah nih. Iya. Oh, Masya Allah. Job people fit. Minat, bakat, kepribadian. Kalau untuk Location. minat, bakat itu dia suka sama apa yang Contoh. dia kerjakan di bangkunya. Contoh. Orang punya minat sosial, ada nggak ketemu orang minat sosialnya tinggi. Jadi kalau ketemu orang itu, cepet, akrab, Iya, gitu, ada hangat, aja. gitu ya. Iya. Coba orang kayak gini, taruh di gudang, nggak Wah. ketemu manusia sama sekali, hanya ketemu rak, tepung. Apa yang akan terjadi? Iya. Apakah dia akan punya ownership? Wah, susah ya. Yang jelas bisa jadi dia baru masuk, catat apa, keluar dia ketemu sama orang dan sebagainya. Kan tanda bukan karena dia akhirnya meninggalkan ownershipnya. Oh dia. iya, nggak owning ya. Nggak owning. Mapping itu penting juga ternyata ya. Penting. Orang-orang ini introvert, extrovert, Yes. dia begini apa enggak? Sebaliknya juga itu Mas Dery. Saya pernah punya klien bidan, bisnis maksudnya kebidanan itu ya. Jadi karena dia nggak punya sosial, minat sosial, nggak punya sama sekali atau kecil lah ininya, baterai sosialnya itu ya. Datanglah ini customer baru tuh, itu beban loh buat dia tuh. Untuk melayani, untuk basa-basi, untuk treatment tuh, 2 susah jam itu. itu, Susah itu. tekanan itu, Kalau nggak nyaman. minat ya. Nah, semakin dia minat dengan pekerjaannya, semakin tinggi ownership. Semakin fit dia, semakin tinggi ownership. Berarti manajerial juga harus ngelihat ya kepribadiannya Iya. ya. Jadi agak bukan turun ya, tapi lebih kepada terserah lah dia mau pakai informan kayak, mau pakai penelitian sendiri kayak, atau mungkin observasi sendiri kayak. Yang penting kelihatan bahwa ini kayak gini. Tapi kalau dia bagus, performersnya lagi-lagi performers dulu deh. Itu gimana ya? Performance Oke, dia paksakan gitu loh. Nah, tapi paksakan. Kalau sudah dipaksakan, meaningnya yang kurang nanti. Oke. Tinggal kapan aja dia nanti sudah ini ada tempat yang lebih baik atau aduh sudah kayaknya ini nggak fit deh. Karena yang menarik saya pernah share itu salah satu video di Fast Track Leadership workshopnya kita itu ada yang kisah menarik itu. Salah satunya Nicole itu. Nicole itu lulusan terbaik university, MT, ikut MT, manajemen trainee, karirnya 10 tahun naik terus, agresif gitu ya. Jebret resign jadi pelatih renang. Nah, ya karena sudah nggak tahan dia. Ini nggak merasa bukan dia lagi jadinya gitu. sementara minatnya dia adalah Renang gitu. Iya, Tapi ngapain kita dunia spend air. waktu 10 tahun gitu tapi kan itu journey ya Mas Dery ya. Nah itu maksudnya Tuh. bisa terkikis gitu lah gini. Teddy, nggak apa-apa mumpung masih 3 tahun. Jangan-jangan kamu minatnya pelatih lumba-lumba. Nah kan mulai yang kemarin Zimbabwe sekarang masuk ke lumba-lumba sekarang. Ya kan kita Iya, iya. kita kliennya kita kasih ke Dufan, SeaWorld atau apa gitu Teddy. Ya kan jangan kita kasih buat Cleo gitu kan, mungkin kan jangan-jangan berat. Jangan-jangan Iya. Pak, sebenarnya dia mau ngomong kan. Saya sebenarnya sukanya ngobrol sama hewan, Pak. Oh. Aduh. Terus ketemunya manusia terus ini ya. 3 tahun nanti tunggu ini bom itu nanti 10 tahun itu udah. Ini kosong nih kayaknya ada sesuatu lagi. Competence. Competence. Nice. Semakin orang kompeten, semakin confident, semakin tinggi ownership-nya.
Nah, tapi ini yang paling rumit kompetensi ini, Mas Dery. Makanya perlu dua yang kita kenalin itu. Karena saya lebih banyak membangun ownership gitu ya. Makanya kenapa yang produk yang kita luncurkan itu Fast Track Leadership sama sekolah HRD. Karena ujung-ujungnya pengen membangun ownership. Nah, salah satunya kalau di sekolah HRD tentang kompetensi itu. Tentang knowledge-nya, skill-nya sama attitude-nya. Yang paling serem kan attitude sebenarnya. Itu malah bisa menghancurkan ya. Ke semuanya udah dibangun-bangun capek-capek attitude ya. Ya. Nah, ini selama clarity-nya clear, meaning-nya kuat, dia fit dengan job-nya, dan dia kompeten. Wah. Jos. Gas. Nggak perlu minta gaji kalau perlu ya. Aku nggak usah digaji deh gitu kali ya. Saya dia perlu hidup. Itu teori Maslow itu safety yang paling bawah, Mas Dery. Harus secure juga. Ya kan nanya kira kan. Sebelum secure nggak mungkin ini ada ownership. Itu cuma kan perbudakan yang ada malah ya. Kalau begitu mah ya. Iya. Ini oke juga nih kalau bisa dapat begini nih ya. Nah, ini framework yang akhirnya jalan kayak gini nih, Mas Dery. Performance itu perlu pilar ownership, komitmen dan behavior. Dua ini perlu managerial leadership yang bagus dan human capital management yang bagus. Manager leadership itu membangun meaning dan clarity. Human capital itu membangun job people fit dan kompetensinya. Nah, ini frameworknya. Kenapa kok kita punya dua produk itu pengennya ke sini nih? Iya. Nah, ini kan share dari experience sebenarnya, Mas Dery. Ini teori ini sebenarnya. Selain saya nguji juga untuk tesis sama disertasi, ya akhirnya muncul karena saya dari membantu klien itu. Kenapa orang nggak perform? Kenapa ada yang perform? Oh, coba kita buat simulasinya, bangun ownership. Oh, ternyata bisa ya, kapasitas naik 3 kali lipat. Oh, sales naik, marketing cost-nya turun. Oh, ya berarti framework-nya kayak gini. Jadi ini bermula dari experience, terus kemudian kita teliti dari studi master sama disertasi, ya jadilah framework ini. Keren deh. Iya, kalau pikir-pikir performers itu nanti ujungnya lah ya. Nah, jadi kita paling pusing di situ, sibuk di situ gitu kan. Kamu berarti nggak perform. Jangan-jangan mungkin dia nggak komit. Perilakunya juga nggak nyampe ke sana. Dia nggak owning gitu ya. Nggak punya meaning. Iya. Bisa jadi yang problem manajemennya gitu, nggak memberikan clarity. Iya. Bener, manajernya atau mungkin ya atasan atau top leadernya berarti dia nggak ada ngasih kejelasan yang buat orang tersebut gitu ya. Human capital. Ini ada tim saya nih. Nanti diuji aja, dia punya role yang jelas nggak? Apa ininya dia targetnya? Industri yang di bakery. Nah, yang ini HCC ini. HCC. Tapi kalau mau, biasanya suka saya undang kan, Mbak, tim saya itu kan, saya undang ke workshop, terus peserta saya suruhnya, coba itu interview, terserah mau nanya apa, asalkan bukan omset gitu. Serius itu, serius ya, Mbak Putih ya. Akhirnya peserta langsung nanya. Kenapa sih kok ini goalnya apa, strateginya apa, digali sama mereka langsung gitu. Namanya udah HCC, emang udah HCC di antaranya. Keren. Gitu. Lagi-lagi kalau teman-teman mau belajar ya, ada dua berarti dalam hal ini untuk belajar sama Mas Hegi langsung. Ada sekolah HRD, ada Fast Track Leadership. Beda-beda, ada online offline. Detailnya kita taruh di bawah deh. Karena jangan sampai ini kita berlarut-larut, taunya ujung-ujungnya bom waktu di dalam itu ya. Berbahaya. Kalau kayak kaidah di saya ini di branding lah, anggaplah ya. Ini kan berbeda industri kita ya. Tapi kalau saya as a personal, rebranding akan lebih capek dibanding branding. Wah, kebayang maksudnya. Udah dicap brand diskonan, kalau nggak diskon nggak ada yang beli. Udah dicap brand begini, tapi kalau kita nggak ngelakuin begitu, itu kan mungkin ada mirip-mirip ya. Di-push terus, ya kan? Eksternal terus. Ya, kasih ini kali ya, promo di Shopee ini 55 kita ikutan ya, promo aja ya. Kalau nggak di promo, nggak dibeli. Triggernya promo tuh. Nah, mungkin kalau di industri saya tuh seperti itu ya. Jangan sampai kita bom waktu sehingga kita akan capek nanti bikin brand baru lagi. Kalau saya sih Mas Jadi kalau disuruh milih ya, karena melakukan external motivation sama membangun internal motivation itu kan sebenarnya sama-sama capek. Benar nggak? External motivation kan capek kan. Membangun internal motivation kan perlu effort juga kan, membangun meaning, mendesain clarity-nya gitu kan, itu kan capek. Tapi bedanya kalau external motivation nggak ada ujungnya, forever, selamanya tadi ya. Kalau internal motivation walaupun capek ada ujungnya gitu. Jelas ya. Mending saya milih yang bangun internal motivation. Ngapain kok saya fokus ke external motivation? Iya. Gitu. Wah, ini mirip-mirip. Coba kalau ke audiens saya mungkin kan kalau ngeliat dari saya pribadinya kan di branding marketing gitu ya. Kalau di saya kan kaidahnya adalah produsen konsumen. Saya
kenapa bedanya branding sama selling lah. Ya. Ada branding, kenapa kita harus bangun brand gitu ya. Yes. Ya kan? Jadi ada dua nih kan, supply demand atau produsen konsumen. Yang satu gayanya si A, produsen ngedekat ke konsumen, si B konsumen ngedekat ke produsen, kebalikannya. Yes. Nah ini kalau mau gampang contohnya adalah Oppo sama iPhone. Ya kan? Kalau Oppo produsen ngedekat ke konsumen. Kakak, boleh kakak cari apa kakak? Promo nih kak, pameran, canvassing, mumpung murah nih kak, ayo kak lihat dulu kak, gitu kan. Nah itu produsen ngedekat ke konsumen. Betul. Maksa tuh. Ya kan? Nge-push gitu kan, ada push and pull itu kan. Kalau iPhone, dia diam aja. Tapi kan sebelumnya pasti ada effortnya. Iya, ya kan iPhone pasti dia bangun brandnya begini, kasih value, kasih tagline, kasih ini. Capek tuh. Tapi tinggal duduk manis, konsumen nggak datang ke produsen. Ada ujungnya kan? Iya, Menteri Perdagangan kita di-push. Diteriakin mana nih Pak iPhone 16 nggak keluar tuh, segitunya dibela tuh si brand nih, makanya bangun brand. Betul. Berarti capeknya internal sama eksternal begitu ya. Capek sama-sama capek ya. Ketemu ya secara prinsip gitu. Walaupun beda industri kan ya. Ketemu harus kolaborasi berarti ya. Mantap ya. Mantap, top chair tuh Teddy, coba siapin kita mau lumba-lumba. Jangan fokus Mas. Inisiatif udah bagus ya kan. Terus nggak kata dia 3 tahun punya anak, banyak ya anaknya kan. Jangan tiba-tiba kayak seru juga kayaknya ngelatih lumba-lumba. Jangan gitu. Sabar, mungkin tadi cuma trigger dari saya aja gitu ya. Kalau mau tahu detailnya teman-teman cek aja di bawah, ada informasi yang mau ditambahkan lagi. Bocoran-bocoran yang ada di kelas boleh dong. Nah ini yang fast track leadership yang dipelajarin Mas Heri. Oke. Sebenarnya leadership itu kan ada tingkatan. Managing self, dia mimpin diri sendiri sampai mimpin bisnis kan. Iya. Nah yang nanti dipelajarin ini self leadership nggak dipelajarin di fast track, sama transformational nggak dipelajarin. Kenapa? Karena yang ini visioner. Carilah orang-orang yang bisa mentransformasi bisnis. Mulai dari apa? Misalnya Nokia misalnya dulu, kenapa kok nggak bisa transform? Atau sebaliknya, kenapa kok misalnya KAI bisa mentransformasi sampai seperti itu? Ya carilah leader-leader yang bisa melakukan itu. Cuman kan problem UMKM kan biasanya bukan di sini nih, tapi lebih ke interpersonal, mimpin orang lain sampai memimpin bisnis. Nah itu yang akan dipelajari di fast track leadership. Oh paham. Jadi kalau UMKM ada sedikit micromanagementnya ya. Iya. Turun-turun dikit ke bawah ya. Penting itu interpersonal leadership itu sebenarnya sama self leadership itu fundamental leadershipnya Mas Heri. Nggak bisa kita tiba-tiba mimpin bisnis leadership kalau kita bangun tidur aja dibangunin orang tua. Itu kan self leadership. Iya. Gimana mau mimpin bisnis sekompleks itu, ngatur ratusan orang, dia bangun tidur masih diatur orang lain gitu kan, nggak bisa. Bagus deh analoginya nih. Iya, gimana lo mau jadi lo mimpin sebuah rumah tangga, keluarga, apa segala macamnya, atau perusahaan, tapi sementara bangun tidur lu aja, lu nggak punya. Tergantung orang lain. Iya. Bahkan berarti kalau analogi yang tadi lanjutannya gini, bisa nggak? Lu tidur pun nggak perlu pakai alarm, handphone. Tapi udah terkonekkan jam sekian lu bangun karena ada dasar tanggung jawab besar gitu ya. Terjadi kan kayak gitu kan. Iya. Berarti kan internal motivation kan. Iya. Dorongannya dari awal niatnya udah begitu nih, udah internal motivation. Iya. Misalnya berdoa. Komitmen kan maksudnya. Komitmen kan. Siapa yang komit kan kita sendiri kan. Itulah internal motivation. Wah keren. Nah kalau leader kalau sudah bisa membangun internal motivation timnya kan, seksi kan. Bisnis itu, organisasi itu kan jadinya kan. Nggak painful gitu, melelahkan gitu. Ya kadang saya merasakan sih yang gitu. Ya tapi ya itulah pekerjaan saya gitu. Oke. Yang berikutnya? Yang ini sekolah HRD. Nah, yang kuning ini kan supporting akhirnya Mas Heri. Akan belajar tentang organization development, pengelolaan talent management, learning dan development people, performance management termasuk pengukurannya, appraisal di level bisnis, tim maupun sampai ke individu kan, performance appraisal kan, ngukur kinerja kan, talent acquisition, gimana men-attract talent bagus dari luar masuk ke organisasinya kita. Nah ini yang paling seksi nih, compensation and benefit, menciptakan remuneration yang fair di internal organisasi, yang bisa mendrive kinerja, yang bisa mempertahankan talent biar nggak keluar dari organisasi. Kalau bisa malah justru mendatangkan talent bisa tertarik untuk masuk ke organisasinya kita. Itu kan goalnya compensation and benefit. Saya tebak nih, misalnya ada orang dari luar, si A sama si B temenan. Ya. Si A ngelihat si B, kamu kerja kemarin di mana? Iya, kerja di mana ya? Kok seru banget sih kemarin. Kamu pada umur rame ya.
sekantor, kamu ke Hong Kong rame-rame ya, pengen nih kerja di situ gitu ya. Jadi compensation benefit itu punya goal di dalamnya, harus ada strateginya gitu. Ini setiap pilar ini harus ada strateginya Mas Doni. Compensation dan benefit goalnya salah satunya itu. Oke. Nah itu belajar nih, karena saking banyak. Kalau ini langsung 3 hari offline semua, karena nggak mungkin ini dibuat online. Kalau yang leadership, kalau yang ini teorinya 3 hari online, langsung praktek 2 hari. Oh, yang sekolah HRD 5 hari tadi ya? Ya. Cakep. Gitu Mas Heri. Boleh terdekat nih, tadi 20-an Mei ya. Jangan sampai lewat nih, lupa set tanggalnya karena 14, 15, 16 yang online HRD. Terus minggu depannya baru offline-nya. Kalau yang fast track leadership tanggal 28 ya. Oh kan? 26 Sekarang tanggal 9 guys. Ya, hari Jumat 9 Injury time. Mei. Berarti minggu depan nih sebenarnya udah mau mulai nih. Sudah ini sheet-nya. Tuh. Makanya kita syuting hari ini, kita langsung posting sekarang nih. Makanya kan sama kan tanggal sama lu kan tuh 9 juga kan ngebut nih, karena buat teman-teman juga mudah-mudahan nggak nggak lost informasinya nih. Ya, jadi kita benar-benar kejar buat bantu teman-teman semua. Kalau kita sepakat teman-teman share mungkin ke manajernya atau mungkin share mungkin ke timnya, ke ownernya, apa segala macamnya. Karena saya pengen teman-teman juga keluar secara cepat, melesat seperti busur panah, keluar dari kemiskinannya. Wah, keren. Amin ya, nanti update lagi Mas Segi ya. Saya boleh ngasih bocoran satu? Boleh dong. Mana? Yang tentang talent management. Nah, oke. Boleh. Nggak bisa dibahas semua ini karena kan karena singkat banget di podcast ini. Iya. Nah, ini salah satu tentang talent management nih. Nah, talent itu kalau kita potret kan ada yang masih manage self, memimpin diri sendiri. Oke. Sudah bisa manage others, bisa manager sampai manage manager. Ini director level. Ya. Nah, kalau manage self itu dia masih fokus di dirinya sendiri, jadi individu yang efektif. Kalau dia bangun tidur dibangunin orang tua, dia belum menjadi individu yang efektif. Ya kan? Nah, kalau dia sudah tuntas manage self, dia masih punya potensi untuk melakukan manage others. Jadi dia talent ini itu sudah cakap mengelola dirinya sendiri dan dia punya potensi untuk mengelola orang lain. Nah, ini manage others. Biasanya supervisor ini masuk sini nih. Nah, ini kalau di kita sudah punya kompetensinya Mas Heri. Alat ukurnya manage self itu dia harus punya apa aja, manage other dia harus punya apa aja gitu. Iya. Di manager dia harus bisa planning, organizing. Manager kan nggak boleh lagi external motivation kan, dia planning sendiri kan, mengorganize timnya sendiri, ngevaluate, mengimprove sendiri kan, manager kan. Iya. Kalau manager ya sudah harus strategic orientation, ini mau bawa kemana bisnis ke depan, setahun lagi, 2 tahun lagi gitu kan. Direksi ya. Nah direksi. Nah ini ada tingkatan dalam mengelola talent. Setelah itu, nah ini menarik Mas Jadi. Saya itu sering memotret talentnya klien saya. Contoh, aku pengen memotret dong ring 1 organisasi kamu itu kayak apa sih kira-kira ininya, di stage yang mana sih mereka itu? Ya, layering gitu-gitu ya. Ring 1 nih yang kita potret nih. Manager finance misalnya, manager HR itu saya potret gitu. Kayak gini nih biasanya ada. Masih manage self di 75%. Ring 1 loh. Ke bawah maksudnya dia. Jadi masih terlalu mikro. Terlalu mikro. Ini UKM Mas Heri. Oh iya. Manage others 25%, manager nggak ada. Padahal yang kita potret ini ring 1 organisasi di sebuah bisnis. Oke. Nah ya tapi kan pahit itu kan untuk membuat kita berbenah gitu. Kalau kita nggak tahu pahit kan selamanya kan bingung juga kita mau ngapain kan. Iya. Nah, ini fakta Mas Heri. Bahkan ada yang ekstrim Mas Heri. Manage other aja nggak ada, masih manage sub semua dipaksa jadi manager. Serem. Nah, kalau sudah seperti itu, talent itu dipotret dari sisi potensi dan performance. Performance itu kinerja saat ini. Perform nggak itu kan kinerja saat ini ya. Iya. Potensi itu future. Kira-kira dia sekarang admin nih, perform bagus nih. Bisa nggak kira-kira jadi sales leader ya dia? Nah itu ngomongin potensi. Jadi performance sama potensi 2 hal yang berbeda. Berarti kalau kita ngomongin matrix berarti plus minus ya. Kalau di ngarah ke potensi tinggi banget, belum tentu dia performance-nya bagus banget gitu ya. Ini soalnya cara bacanya kalau saya sih begitu gitu ya. Koreksi kalau saya salah begitu ya. Betul. Makanya kalau dia orang punya potensi yang sangat tinggi dan performnya tinggi, dia itu starnya kita. Iya. Jadi, nah kenapa kok harus dipetakan kayak gini Mas Heri? Karena kita sumber daya kita terbatas. Nggak mungkin semua itu kita harus urusin gitu.
Kalau saya harus milih, misalnya ini nggak dari teori bisnis ya, mending saya ngurusin yang hijau-hijau nih. Karena begitu saya poles yang hijau ini, dampaknya ke organisasi gede banget. Sementara kalau saya fokus di sini, ini susah, ngangkatnya susah, perform juga enggak, dipindah kemana juga bingung gitu kan. Effortnya sudah kadung besar di situ, tapi dampaknya ke organisasi dan dia kan nggak banyak gitu. Iya. Sehingga prioritas by warna Mas Edi. Hijau dulu, kalau kita masih punya energi, manage lah yang orange. Kalau orange sudah oke, baru manage yang merah. Oke, ini ada pertanyaan. Ya. Tajam nih langsung nih. Suka Nomor saya yang tajam. nomor 7 sama nomor 3. Ya. Better mana yang kita amankan? Nggak bisa better, karena ini sama prioritasnya. Sama ya? Sama. Tapi nomor 7 dia potensi tinggi banget, tapi sementara performnya pasti Kita butuh nggak orang-orang kayak gitu? iya butuh sih ya. Suatu saat butuh Mas Edi. Iya. Jadi butuh nggak? Terus kemudian apakah kita juga nggak butuh orang-orang yang perform? Oh iya. Ya jadi sama, makanya ini dijadikan sama ini, satu warna. Sebentar, bahasa Mas Egy-nya biar kita sama-sama membumi nih satu Ya. persepsi. Performer sama potensial. Bedanya? Performance itu kinerja. Ya kan, bahasa Indonesia yang kinerja. Iya, Berarti kan iya. motretnya saat ini. Iya. Orang itu perform atau enggak? Iya. Potensi itu ngomongin future-nya. Oke. Bisa jadi potensi itu nggak perlu Nggak ada dipakai sekarang ini. gitu. Iya, nanti kita lihat nih. Contoh apa ya? Ini pekerjaan yang simpel aja ya. Misalnya office boy. Office boy dia perform banget nih. Detail loh, rajin, teliti gitu kan. Pokoknya dia ini ya pekerjaan-pekerjaannya itu tuntas. Apik lah. Apik gitu ya. Nah, itu performance namanya. Tapi apakah dia punya kemampuan untuk analisa sederhana atau enggak? Itu beda Mas Dedi. Ketika dia sudah mulai lihat patternnya, pola dan sebagainya, itu dia bisa diberikan pekerjaan yang bobotnya jauh lebih tinggi. Oh, kamu nanti jadi ini ya, ngikut kita ya untuk selection ya. Kamu sortir tuh CV orang-orang yang kayak gini, itu berarti kamu oke, kalau enggak. Jadi tahu pola, analisa sederhana. Itu potensi namanya. Berarti kalau ada cerita-cerita dari OB terus tiba-tiba dia diangkat jadi manajer, itu berarti Dan potensial dan perform itu potensinya gede. Oh. Saya punya Mas Heri teman, dia benar-benar dari office boy. Terakhir saya keluar itu grade golongan kita, grade-nya itu sama dengan dia, beliau. Oke. Dia benar-benar dari bawah. Tapi memang potensinya gede orang itu. Contoh kasusnya apa? Yang akhirnya bisa menjadi satu pelajaran. Dia office boy, langsung jadi senior blendernya. Iya. Tapi maksudnya si potensial apa dengan contoh kasus bahwa dia saat itu dia oke banget, ternyata dia memiliki potensi oke nih. Maturity dan leadership. Contoh kasusnya? Ya dia bisa ngomong timnya, respect sama tim. Dia gampang mendapatkan trust dari timnya. Sementara orang-orang yang fresh grade mungkin butuh waktu untuk di level itu, benar? Itu dari OB bisa naik ke atas. Karena dia tahu gimana caranya. Oh, saya punya tim itu gimana sih capeknya mereka. Saya harus support seperti apa sih supaya saya bisa empati ke mereka. Itu kekuatannya dia. Tapi nggak semua orang punya potensi, Mas Dari. Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Ini dua hal yang berbeda nih. Iya, kelihatan sih. Kalau di industri saya juga kelihatan tuh. Plus bagaimana cara mendevelopnya beda. Orang-orang performer sama potensi itu beda. Apa? Kalau orang yang performer, perspektifnya yang diisi. Jadi contoh, saya ini perform banget di sales gitu ya. Ya kamu saya taruh di production besok. Supaya perspektifnya itu luas. Oke. Untuk nambah potensinya kan. Iya. Kalau si potensi bantu supaya potensinya itu muncul jadi performance. Buatlah performance improvement plan-nya gitu. Ayo kita buat targetmu nanti jangka panjangnya ini. Oke, dicang yuk. Jangka menengahnya apa? Sampai hari ini apa targetnya gitu. Supaya dia bisa menurunkan potensinya jadi performance. Oh, paham. Nah, kalau kita nggak mau mapping kayak gini kan semua kayak sama gitu ya manusia itu kan. Iya. Dan akhirnya ya ujung-ujungnya performance lagi yang berat. Nah, yang menarik ketika saya pernah assess di sebuah bisnis, nih populasinya ada di sini. Apa ini mayoritas? Mayoritas. Berapa persen? Ini total kan 100% Mas Heri. 70% ada di grade 2 dan 3. 2 dan 4. Ini 70% di sini. Ada 30% populasi yang di sini dan di bed hire. Ya Allah. Ini kita lihat deh. Data ini berarti kan dia mengarah kepada potensial. Kiri ya? Kiri. Performanya di kiri. Beda lagi nanti populasinya kalau di sini Mas Heri.
Wah ini seru kalau sudah di sini. Kalau di sini kan ya banyak pekerjaan. Paham nggak maksudnya? Kenapa potensial orang lebih banyak potensial ketimbang performance ya? Di mana? Yang ini maksudnya data sini? ini, ha? Ya kebetulan aja memang kan macam-macam Mas Dery. Setiap bisnis itu ada yang rekrutnya dari awal bener, ada yang asal kan tergantung starting pointnya mereka dari mana gitu, sampai di mana gitu. Ini bisa jadi kayak gini, bisa jadi beda gitu populasinya. Ada yang di tengah, ada yang tengah atas gitu, macam-macam. Ini contoh report sebuah klien yang kita potret. Setelah dianalisa ya. Ada yang tadi dipotret di managerial level, ternyata 75% manage self. Iya. Ya kan? 25%-nya manage others, belum ada yang di level manager. Begitu dipotret di talent grade-nya kayak gini nih, potensi dan performanya banyak di kiri nih populasinya nih. Jadi keburu-buru naikin atau promosi jabatan seseorang ya? Iya, macam-macam triggernya. Bisa tata kelolanya, bisa juga nggak paham kan, lihat orang gitu. Nah ini yang problem Mas Edi kalau sudah kayak gini nih. Cuma ownernya kenapa dinaikin? Kan logikanya kan kalau dia naik kan pasti kan sereceh, pasti kan gaji juga jadi naik kan? Owner itu kan yang apa dinaikin pusing maksudnya? kan. Owner itu kan sehari-hari pusing kan. Butuh jembatan ke bawahnya ya? Dan kan mikirnya cuma operasional kan. Gimana caranya problemku lebih sedikit lah hari ini. Nggak mikir ke depannya kan. Iya. Kalau dia ngerekrut mikir ke depan kan mestinya nggak seperti itu. Menseleksi people gitu. Problem-problem kayak gini ini biasanya organik Mas Dery. Bisnis dari nol. Terus akhirnya bagaimana caranya pokoknya bisnisnya beroperasional dengan baik gitu kan. Orangnya naruhnya juga asal gitu kan. Begitu mau dipotret mau lari kita nih. Ya kayak gini faktanya gitu. Makanya harus cepat-cepat ditangani ya. Iya, kalau enggak kan capek. Nah, ini ada detailnya Mas Dery. Ini saya mohon maaf ini harus saya skip ini karena ini konfidensial kan. Iya. Namanya, posisinya. Nah, ini kecerdasannya. Ini kognitifnya, IQ-nya ini. Cerdasannya di level berapa? Iya. Performance-nya dia di level mana? Terus begitu di talent kategori apakah dia high performer, apakah dia bad hire, talent state-nya apa masih manage self atau sudah manage other itu. Ini ada orang masing-masing orang biasanya. Ini saya ini mengenalkan contoh sekolah HRD tentang talent management itu gimana sih? Ya seteknis sedetail ini gitu maksudnya. Oke. Itu yang merah-merah berarti yang masalah. Yang perlu perhatian serius. IQ-nya under misalnya. Nomor 9 Teddy kan ya berarti ya? Mana? Itu Teddy. Dia nggak perlu perhatian serius. Enggak. Itu Teddy. Itu T kan? Saya langsung deg-degan ini jangan-jangan ada nama yang keluar ini. Enggak lah. Nah, ini integritas. Ini data yang nggak boleh ada nama dan yang lain-lain. Oh iya. Tuh, keren. Atau jangan-jangan Teddy nomor 8 tuh. Itu M ya kalau nggak salah ya. Muhammad Teddy ya. Nggak pakai M. Outstanding loh kan. Outstanding loh, solid performer loh dia. Outstanding. Itu M apa sih? M kan kira-kira ya? M ya. Muhammad itu M bisa N itu. Ya kan? Oh iya. Nong. Oh, Inong. Outstanding banget Inong. Tuh lihat. Paling tinggi IQ-nya. Tebak-tebak manggis. Ya seseru ini Mas. Siap. Kalau mau tahu detailnya teman-teman langsung aja cek aja di bawah untuk daftarnya. Ingat minggu depan. Yuk. Jangan sampai Anda menjadi bom waktu perusahaannya. Detailnya langsung klik aja di bawah. Detail ada di situ. Monggo lah. Tinggal 15 seat lagi. Pikirkan sekarang juga ya. Siap. Mas Hegi. Terima kasih. Thank you Mas. Nanti update lagi. Tolong dong bawa informasi nanti kan kita ketemu lagi ya. Detailnya seperti apa udah sejauh apa mereka. Iya. Kan kita mesti ngobrol agak teknis sekarang. Kali ini banyak yang terbantu. Gimana caranya meng-HCC-kan kasih solusi dan mengkasih solusikan HCC kan? Wih, langsung HCC di tempat. Ya main dong ya. Iya. Siap. HCC, hasil solusi. Wah. Lah iya kan? HCC, hasil solusi tuh. C yang kedua terakhir tuh. Banyak kemiripan. Itu berjodoh walaupun sebenarnya agak dipaksakan HCC-nya. Jangan lupa sebelum kita terjun ke korporat, kita harus stretching dulu. Ada pelatih lumba-lumba. Kita kasih solusi.